Sampai. Aku Venus. Aku Amu. Kita teman seperjalanan akan ngobrol tentang kisah hidup kita. Kisah hidup kita dengan sedikit Bumbu-bumbu Katolik. Tapi kita semua tetap welcome kalau kalian ada yang Kristen, ada yang Islam, ada yang Buddhis, ada yang Hindu, Konghucu, dan agama-agama lain. Yahudi. Iya, Yahudi. Dan kalau kalian belum percaya juga terhadap kepercayaan itu, kalian juga tetap welcome di sini. Jadi kalau misalnya animisme, dinamisme itu masih bisa. Bisa apa nih? Bisa ngobrol di sini. Ngobrol di tentang sini. perjalanan hidup kita. Nah, kita ini adalah kaum muda yang sebenarnya tidak profesional. Tidak profesional karena kita tidak belajar teologi secara dalam. Namun, kita akan sharing lebih tentang pengalaman-pengalaman kita, experience based. Dan Desember itu ada yang kita sambut kayaknya. Ada itu. Apa itu? Apa ya? Apa itu? Christmas. Yes, Natal. Natal itu menurut kalian apa? Menurut kamu apa? Natal. Aku atau menurut dia? Menurut kamu apa? Menurut kamu dulu lah. Kamu kan di sini sebagai contoh. Saya contoh. Kamu kan nggak sih yang itu loh. Bapak Ki Hajar Dewantara. Buset. Di depan itu merupakan teladan. Jadi kamu harus berani mengubah pendapat kamu. Oke, Natal itu kalau dalam ajaran Katolik itu sebenarnya penyambutan kelahiran. Penyambutan kelahiran. Iya, Yesus Kristus, atau enggak dalam Islam ada Isa Al-Mas. Dan kelahiran Tuhan Yesus yang menyelamatkan dunia. Dan itu menurut aku sukacita, nih. Sukacita, Karena kita mau diselamatkan kan. Kamu tahu nggak sih banyak orang-orang yang bilang katanya Natal itu tentang Santa Claus, itu pasti enggak ya, maksudnya Natal tentang Yesus gitu kan. Tapi menurut aku Natal itu yes tentang Yesus, tapi juga tentang kita gitu. Karena kita yang diselamatkan Yesus. betul. Iya sih. Betul. Kamu jangan betul-betul aja dong. Iya, kalau masalah untuk keselamatan, ya pasti kan siapa sih yang nggak mau diselamatkan gitu. Mungkin teman-teman kan di luar sana penuh dengan derita. Penuh derita. Iya, karena kan Emang kamu nggak pernah derita? sering. Tapi tinggal kita gimana kita menyikapi dari sebuah penderitaan. Kadang orang mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi kita tidak menganjurkan itu, ya kan? Kita menganjurkan kalau kita lagi menderita, kita ngobrol aja ya. Iya, makanya Ngobrol ada di sini. konten ini, teman seperjalanan Untuk teman seperjalanan. kita. Jadi Agar kita menderitanya bareng-bareng. Iya, menderitanya bareng-bareng, jangan Jadi kita jangan sendiri-sendiri. sendiri-sendiri. Iya, betul. Aku tuh dulu cuman belajar karena sekolah aku kan sekolah Katolik. Jadi aku benar-benar sebelumnya belajarnya cuma dari situ aja. Jadi aku tidak punya rasa keingintahuan tentang Agamamu sendiri. agama. Ada sih, tapi kayak bodo amat gitu. Mungkin karena pendidikannya belum terlalu intensif kali. Iya. Sih, kalau orang semakin besar tanggung jawabnya semakin besar. Nah, mulai saat itu ya aku mulai mau terlibat, mulai lebih baca-baca lagi. Dan kamu tahu gak yang menarik itu, Bunda Maria itu waktu diberikan kabar oleh malaikat Gabriel di Lukas 1 ayat 34 sampai dengan 38. Apa Dia ya? itu enggak ini nyontek. Oh, nyontek. Jadi kayak contekan guys. Itu aja contekan. Itu ternyata dia itu juga ragu kan awalnya. Tapi dia ragunya itu secara positif. Jadi dia ragu karena dia tanya kan, kenapa aku bisa hamil walaupun aku tidak bersuami. Tapi setelah malaikat Gabriel itu bilang kalau itu adalah Roh Kudus gitu. Nah, si Bunda Maria ini dia bilang bahwa terjadilah Roh Kudus perkataannya. Dan itu merupakan suatu kepasrahan. Dia tetap berharap tapi dia pasrah
seutuhnya kepada Tuhan. Nah, yang menurut aku, ya ini mungkin kita juga bisa lihat ke Zakaria ya. Zakaria kan dulu juga didatangkan oleh malaikat. Tapi dia menanggapinya, dia ragu, tapi ragunya secara negatif. Gitu. Nah, makanya dia waktu itu kan tidak bicara sampai anak itu lahir, sampai Yohanes Pembaptis itu lahir. Tokoh-tokoh di balik kelahiran Yesus itu sebetulnya kayak siap nggak siap gitu dengan sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada mereka gitu. Seperti Maria, dia hanyalah wanita biasa yang tidak pernah terpikirkan bahwa anak yang akan dia kandung akan penyelamat ya istilahnya. Jadi penyelamat. Nah, ngomong-ngomong tentang biasa-biasa, orang biasa, kita ini juga orang biasa. Betul. Nah, itu yang pertama menarik karena Bunda Maria, Santo Yosef itu mereka semua dipilih, tapi mereka orang biasa. Mereka bukan orang aku kaisar, aku ratu, Parisi. Kamu nyindir maksudnya. Jadi mereka itu orang biasa, tapi mereka itu taat, mereka patuh, mereka mau dikasih tahu Tuhan kalau Tuhan kehendaki ini, mereka nurut. Dan itu sebenarnya yang dicari Tuhan. Jadi sebenarnya kita orang biasa, kita nggak usah yang sempurna, memang nggak ada yang sempurna kecuali Tuhan pasti. Tapi kita bisa dipilih Tuhan asalkan semua dipilih Tuhan. Tapi maksud aku ya itu asalkan kita taat sama Tuhan. Ketaatan itu yang paling penting. Gereja Katedral Jakarta itu membuat sebuah patung Santo Yusuf. Karena sebagai teladan ya, dia ketaatannya gitu. Lelaki mana yang ingin menikahi seorang perawan tapi dia sudah sudah mengandung gitu. Dan itu pun bukan dari dirinya sendiri. Bahwa kayak ketaatannya itu begitu besar gitu. Dan kita bisa melihat sebuah kisah kalau sampai Yusuf pun harus membawa Maria, saking mungkin ya dia mungkin dalam pikirannya ini udah mau melahirkan, sudah waktunya dan mau ada sensus penduduk juga kan. Jadi waktu itu dia bingung, itu kemana ya? Padahal dia sudah taat. Situasi seperti ini, seperti kita udah taat, tapi malah dikasih kebingungan. Iya, dikasih kebingungan dan kayak apa sih maumu Tuhan gitu. Tapi dia tetap jalan terus. Menurut aku Santo Yosef ini agak underrated sih sebenarnya, karena dia tuh sosok yang penting tapi diciptainnya nggak banyak kan dalam kita. Karena dia seorang ayah, maksud aku Yesus lahir, tapi Yesus itu juga lahir sebagai manusia. Terus sebagai manusia, anak kecil kan bisa apa gitu kan, belum bisa apa-apa. Dan Bunda Maria juga seorang wanita baru melahirkan. Dan si Santo Yosef ini yang memang membentuk lingkungan untuk Yesus bertumbuh menjadi sosok yang baik. Ya awalnya dia sudah baik, tapi dengan lingkungan yang didukung oleh Santo Yosef ini, sebenarnya dia bertumbuh menjadi sosok Yesus yang kita kenal sekarang. Bagiku juga kayak misalnya Santo Yosef tuh, Yusuf apa Yosef sama aja ya? Sama sih. Aku nggak tahu ini yang bener yang mana. Kalau dari Alkitab sih Yusuf. Mungkin dalam bahasa lain. Baru aja melahirkan, Yesus ingin dibunuh sama Herodes ya? Iya, sama Herodes. Dia itu aja baru aja dilahirkan. Seberapa sedihnya Yusuf ketika mendengar kabar dari malaikat Gabriel bahwa anaknya itu sedang diincar oleh petinggi. Artinya dia dari awal sudah siap untuk hidup dalam pelarian gitu kan. Dikejar-kejar gitu kan. Iya, dan dia menuju Mesir pun juga sama kan, dimimpin oleh malaikat. Dan itu pun bagi saya itu orang gila yang percaya dengan mimpi juga. Karena saya tuh kadang tuh nggak percaya sama mimpi. Mungkin ada ya kayak pengalaman saya memimpikan apa terus saya terjadian, tapi kayaknya susah gitu ya maksudnya. Susah untuk logika sekarang tuh ketaatan yang Yusuf sampaikan kepada kita itu begitu sangat sedikit tidak masuk akal, tetapi itu akan jadi keteladanan yang baik. Kamu bilang kamu nggak
kamu sebagai orang biasa nih, tidak percaya dengan mimpi kan? Kalau kamu pernah yang dimimpiin sama Tuhan Yesus? Bukan. Enggak. Berarti kamu nggak pernah nih dimimpiin malaikat atau apa gitu? Enggak pernah. Saya itu kayaknya sih mungkin karena saya terlalu biasa gitu kan. Saya nggak pernah kalau dimimpiin. Emang Mbak Felis enggak kan bisa aku tanya sama kamu. Iya. Nah tapi kayaknya ya maksudnya Tuhan berbicara sama kita bukan cuma lewat mimpi. Mungkin dulu ajarannya mimpi di Alkitab, Yusuf dimimpiin, terus Bunda Maria didatangkan oleh malaikat Gabriel. Seumur hidup aku, serasa aku ya, nggak tahu kalau aku secara tidak sadar didatangkan itu nggak tahu. Cuman secara sadar aku belum pernah gitu kan didatangkan. Dulu sempet pengen gitu. Sekarang pun kadang-kadang kalau aku kayak hilang harapan gitu kan. Bingung gitu mau ngapain. Minta Tuhan, tolong dong datang, kasih tahu kamu maunya apa gitu. Tapi ya itu nggak pernah didatengin. Mungkin karena ya tapi itu makanya aku bilang mungkin Tuhan Yesus berbicara melalui Roh Kudus, nggak selalu melalui mimpi, nggak selalu melalui malaikat yang datang gitu kan. Atau mungkin Tuhan ini ingin menjadi penolong tapi lewat dari orang lain. Nah itu juga kan. Itu juga aku alami baru-baru ini. Jadi aku mendapatkan sosok yang menolong aku. Oke, kita break. Ya kalau untuk jadi intinya ya maksudnya kalau misalnya teman-teman ada orang gitu, ya maksudnya kita berteman gak apa-apa dan mungkin orang itu adalah jalan gitu kan buat kita. Maksudnya jalan dalam arti mereka yang diutus Tuhan secara nggak sengaja, mereka itu malaikat kita atau angel kita untuk menolong kita secara nggak langsung. Tetapi kalau misalnya nih, kalau setiap orang tuh punya penderitaan masing-masing. Betul. Kenapa ya? Kenapa ya kalau misalnya tuh orang tuh penuh dengan penderitaan, tetapi dia tetap melanjutkan penderitaan itu, atau enggak bahasa gampangnya itu dia coba ulang lagi. Aku tuh nggak nangkep kamu nanya apa sebenarnya. Coba diulang lagi. Jadi gini Pen. lanjut aku dengerin ya. Iya. Kamu bukan pernah melakukan penderitaan? Pernah melakukan. Pernah mengalami menjalani penderitaan. Sebenarnya aku nggak mau menderita sebenarnya. Aku kan manja, aku nggak mau menderita. Aku nggak mau sebenarnya menderita, tapi sekarang mulai apa ya? Ya udahlah, nggak apa. Ya pertanyaan kamu ada? Kamu pernah mengalami penderitaan? Betul. Kamu pun pernah. Semua orang pernah. Iya betul. Tapi kenapa orang bertahan untuk hidup? Padahal dia tahu kalau misalnya dia tetap dunia, dia akan tetap menderita. Kamu tanya aku ini. Ya kalau menurut pandangan, kamu beneran nanya aku nih? Iya bener. Menurut aku yang bukan seorang profesional, menurut pengalamanku aja. Itu aku mendapatkan pencerahan bahwa aku mau hidup untuk Yesus karena dia udah cinta sama aku, dia mengasihi aku. Dan masa dia yang menderita kayak gitu, nah udah dihujat, udah disalib, masa aku sebagai manusia yang sudah diselamatkan tidak mau gitu menjalani penderitaan yang padahal ini tuh cuman seberapa sih gitu kan. Seberapanya Tuhan Yesus, nggak nyampe seperberapanya sih. Oke, berarti kamu hidup karena Tuhan Yesus. Kalau sekarang itu, dan aku percaya bahwa aku hidup di sini itu untuk ada tujuannya, untuk dipakai Tuhan kayak gitu. Terus aku mau nanya, kenapa kamu sayang sama Tuhan Yesus? Karena dia menyayangi aku dulu. Itu ada di 1 Yohanes kalau nggak salah. Ayat berapa yang lupa itu? Nanti aku kasih. Karena dia mencintai aku duluan, dan aku percaya itu. Kamu nggak percaya ya kalau dia mencintai kamu? Oke, kamu mencintai dia karena kamu percaya. Karena aku percaya bahwa dia mencintaiku dulu. Kenapa kamu percaya sama Yesus? Karena dia mencintaimu duluan, jangan. Karena itu panggilan yang menurut aku. Aku nggak tahu, aku nggak bisa jelasin. Percayaan aku ya, aku percaya, tapi kayak aku tidak benar-benar menyerahkan diriku pada Tuhan. Nah itu kan sebenarnya dosa terberat kan itu, pride, ya kan? Kita sombong bahwa kita tidak
menyerahkan diri, tidak percaya akan Tuhan, kita sombong, kita bisa sendiri gitu. Nah itu aku pernah mengalami itu, dan ketika sampai di suatu titik aku merasa bahwa aku nggak tahu lagi apa yang harus aku lakuin, siapa yang harus aku percaya, orang mana yang harus aku percaya, apa yang harus aku lakuin, jalan mana yang benar. Dan ya udah, terus aku cari siapa yang bisa aku percaya. Terus aku percaya sama Tuhan, dan aku akhirnya bisa overcome itu. Sebenarnya juga masanya nggak selesai, tapi aku dikuatkan, dan aku benar-benar merasakan bahwa itu tuh kekuatan, bukan kekuatan aku sendiri kayak gitu. Sebenarnya nggak menjawab sih. Enggak, kenapa kamu percaya? Itu Ya bukan. karena situasi dan Enggak. kondisi apa, misalnya kamu apa dicintai di luar dan kamu merasakan itu. Iya. Nah, merasakan apa gitu? Sekarang gini deh, kamu kan kalau bilang sama aku, cinta itu kan nggak ada alasan ya. Kadang-kadang cinta itu nggak bisa dijelaskan gitu. Hanya bahasanya kayak gini, aku mencintaimu karena sebuah harapan yang kutaruhkan kepada dirimu. Itu benar nggak? Ke Tuhan Yesus nih maksudnya. Iya benar. Iya, ke setiap orang juga bisa. Iya, jadi enggak, ini konteksnya Ke apa, manusia, ya maksudnya. Kalau bicara masalah Tuhan Kita Yesus ya. general ya. Karena cinta itu bisa semua. Iya. Semua Enggak, tapi aku aspek. tanyain berarti ini secara general. Ya juga Iya. Kayak Orang misalnya mencintai apa orang. ya? Kalau aku bilang kayak gini nggak? Aku mencintaimu karena aku menaruh harapan kepada dirimu gitu. Enggak, itu sebenarnya ya itu salah, karena kalau secara Tuhan Yesus ya, ini bukan aku karena aku manusia. Kalau menurut aku Tuhan Yesus mencintai kita itu nggak expect apa-apa dari kita, nggak berharap apa-apa dari kita. Jadi Tuhan Yesus mencintai kita unconditional. Kalau itu kan namanya conditional kan, dengan harapan. Nah ini yang sebenarnya aku bingung nih, harapan sama Kalau itu kan masalah ekspektasi ya. Nah. Ekspektasi sama harapan itu kan sebenarnya kayaknya Beda. perbedaannya itu. Nah, Kayak harapan itu akan selalu menghidupkan. Betul. Kalau ekspektasi itu ketika engkau kecewa atas itu, kau akan mati sejatuh-jatuhnya. betul. Karena ekspektasi itu secara logika gitu. Enggak, ekspektasi itu malah enggak secara logika. Kalau menurutku ya, ekspektasi itu ketika kamu terlalu apa ya? Terlalu menaruh Kayak harapan mas kamu. Iya, menaruh harapan yang terlalu penuh kepada itu. Kamu mempunyai ekspektasi gini. Sebenarnya bukan kayak gitu ya. Kayaknya harapan sama ekspektasi tinggi itu dua hal yang berbeda. Kalau misalnya ekspektasinya rendah juga, kamu kan nggak bakal kecewa kan. Walaupun emang kecewa dikit. Cuma kan, tapi kalau kamu menaruhkan ekspektasi kayak begini, sebenarnya lebih apa ya? Lebih baik kamu memberi menaruh harapan kepada Tuhan daripada kamu pada manusia. Betul. Karena manusia bisa mengecewakan, Tuhan tak pernah mengecewakan. Betul sekali. Itu udah. Tapi aku kemarin nggak tahu ini bener atau enggak, tapi aku barusan searching bedanya harapan sama ekspektasi. Harapan itu ketika kita mempunyai keinginan, dan itu biasanya positif. Keinginan positif yang didrive oleh emosional kita. Sementara ekspektasi itu kita berpikir sesuatu akan terjadi, dan kita berpikir secara logis. Jadi itu bisa ekspektasi itu sudah mempertimbangkan positif dan negatifnya. Nah tapi itu make sense sih menurut aku. Tapi aku mikir lagi kan, nah apa itu yang membuat sebenarnya kita kecewa ya? Karena kan kalau ekspektasi, kalau kita logikanya udah bener, padahal itu menurut kita gitu kan. Menurut kita logikanya bener, padahal kita kan orang manusiawi dong, nggak akan pernah kita juga berpikir secara emosional. Jadi kita mikir bahwa kita udah berpikir secara logika plus minusnya, ternyata malah outcome-nya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Nah itu yang membuat kita kecewa. Tapi kalau berharap, kita tahu bahwa itu adalah harapan kita secara emosional. Kamu bingung gak sampai aku ngomongnya? Puji Tuhan aku. Nangkep. Soalnya menurut aku juga aku ngomongnya agak gak jelas. Tapi ya, aku kan nge-search lagi expectation versus hope according to Bible gitu, according to kitab suci. Tapi aku nggak baca kitab suci ya, aku nge-search nih.
Nah itu Jangan ditiru adik-adik. kata mereka itu kalau dalam kitab suci, ini menurut internet, katanya kitab suci berkata bahwa hope sama expectation itu nggak ada bedanya. Jadi karena kita sudah harapan kita adalah ekspektasi kita bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita. Nah jadi kita harus berekspektasi gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Karena Tuhan itu pasti menyelamatkan kita. Jadi karena saking harapan ini sangat kuat, kita harus berekspektasi bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita. Kita nggak boleh dipakai backup. Siapa yang menyelamatin saya? Nah itu kayaknya maksud mereka kayak gitu. Tapi sebenarnya aku pun di sini masih dalam kebingungan. Kamu bingung nggak? Ekspektasi ya. Orang banyak berekspektasi tinggi. Itu karena orang itu pertama tidak mau kecewa. Sedangkan Betul. suatu saat kita pasti ada kecewaan. Kayak misalnya nih, dua sejoli nih, cowok dan cewek. Oke. Dua Dapat inspirasi dari mana nih kamu? sejoli, cowok sejoli ini nih. Ini nih, kabur mulu dan ya pasti kan saling mengharapkan satu sama lain. Kita aja dulu kan. Dua sejoli ini nih, kan dia bilang kita nyanyi dulu ya. Oh, Gali deh. Nggak gali. Cinta abadi. Gimana? Dua sejoli saling menaruh harapan. Aku yang ngomong biar aku tuh nangkep, nanti kamu yang ngomong terus sebenarnya. Dua sejoli. Pikiran aku melayang kemana-mana. Oke, kita itu. Aku. Laki-laki dan perempuan. Iya, dua sejoli cowok cewek nih. Laki-laki perempuan. Saling menaruh harapan. Terus maksud kamu ekspektasi ini adalah? Nah, ekspektasi itu kayak sebuah aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Asik. Seperti Gantian aku nih nurunin mental. Akhirnya aku mendapatkan kesempatan buat nurunin mental kamu. Setelah sekian lama. Kamu ngomong kasih terus. Ternyata tuh wanitanya itu harapannya itu kita saling mencintai satu sama lain. Tapi laki-lakinya bilang aku mencintaimu dengan sederhana. Tapi ceweknya bilang aku ingin mencintaimu karena engkau telah melindungi aku. Nah, melindungi ini adalah ekspektasinya. Mungkin ekspektasi yang cewek dong berarti ini. Iya, ekspektasi yang cewek. Kalau yang ini dengan sederhana dengan hubungan yang tidak perlu dengan pertengkaran yang absurd. Tapi kenapa kamu menyalahkan ceweknya? Menurut aku ya, cowoknya itu juga punya ekspektasi pasti. Iya. Kenapa kamu bilang cewek? Kamu rasis banget ya di sini. Kamu menyalahkan cewek karena cewek berekspektasi. Aku sebagai cewek nggak terima. Enggak kan? Ini kan cowoknya juga berekspektasi bahwa dia sederhana. Dia tidak. Berekspektasi bahwa ceweknya mau gitu di sini. Mau dengan bahwa cinta ini tuh cuma sederhana gitu. Tentang aku dan kamu. Padahal kalau tentang ceweknya enggak, aku bukan tentang aku dan kamu aja, tentang orang lain yang ada di sekitar kita. Melindungi kan berarti dari kamu. Tentang orang tua kita, tentang apapun yang terjadi di dalam hubungan itu kan. Iya, betul. Nah itu. Jadi tuh. Tapi kalau kamu bilang pathway, menurut aku bukan sih. Bukan pathway-nya, ekspektasinya tuh tujuannya menurut aku. Ya nggak sih? Harapan, bingung juga sih kalau udah ngomongin kayak gini sebenarnya. Aku tanya ke siapa dong? Tuhan. Mungkin kalian bisa jawab antara harapan dan ekspektasi itu. Iya. Kalian bisa jawab karena kita sedang dalam kebingungan. Namanya juga kita ngobrol. Anda harus berkontribusi dalam ini. Menurutku Tuhan itu kayaknya menaruh harapan juga agar kita menjadi manusia yang lebih baik. Makanya dia ada neraka dan surga, dan kemudian ada sebuah perjalanan di dunia ini yang tidak ya intinya dia mah ingin menaruh manusia yang baik mungkin, tapi dia kan kayaknya Tuhan itu orang yang stoikisme ya, jadi dia tidak berekspektasi tinggi terhadap manusia. Tapi malah kita yang berekspektasi. Iya, karena kan kita manusia, keangkuhan itu ada dalam diri kita.
walaupun keangkuhan, terus apa lagi? kesombongan, apa ini sifat-sifat Farisi ini kita. Sebenarnya aku pikir-pikir aku jahat banget tuh sama Tuhan. Aku suka bilang Tuhan, kenapa? Kenapa kamu jahat? Karena Tuhan tuh baik banget sama aku. Parah banget ya aku sebenarnya. Seperti apa? Enggak sih. Mungkin jangan-jangan aku lebih jahat lagi daripada orang Farisi. Bisa jadi. Mungkin kita bikin polling apa ya? Bikin Apakah polling. Venus itu jahat? Venus lebih jahat daripada Farisi. Kayaknya bakal terhujat nanti. Tapi emang manusia itu kecewa, menjadi jahat pun juga karena ekspektasi dia. Betul. Karena dia menganggap kalau dunianya kan baik-baik saja, karena mungkin dia itu ada kayak kata apa film Joker kan ada kesimpulan yang mengatakan bahwa orang jahat itu adalah orang baik yang tersakiti. Dia berekspektasi tinggi. Ya emang lumrah karena manusia itu Adalah bisa hidup dalam penderitaan, tetapi tidak bisa hidup tanpa harapan. Gila. Kata-kata siapa itu kamu? Itu kata-kata kamu atau kata-kata Roh Kudus? Itu kata-kata nggak tahu ya, mungkin kesimpulan dari sebuah yang kita anggapnya itu aja lah. Kita ngambil dari intisari dalam sebuah kebaikan. Kalau kita kan ke tempat ibadat. Iya, betul. Kalau Islam ke masjid, kalau Katolik ke gereja. Exactly. Nah, tapi tetap aja kan orang yang mempunyai iman Iya. itu pun memiliki kekecewaannya terhadap walaupun mereka tiap hari Ibadah. jadi orang mah cuma melihat dari kita, oh ini orang ke gereja terus dia penuh dengan harapan iman Padahal mereka belum tahu. Bagaimana ekspektasi itu runtuh seketika. Berdasarkan kitab suci, mereka encourage kita untuk percaya bahwa kita itu akan diselamatkan. Itu menurut tafsiranku ya. Aku nggak tahu nih kalau tafsiran orang-orang yang Ya gitu. Kalau misalnya kita punya harapan pun kita harus sebenarnya apa ya kayak merendahkan hati gitu. Kalau sebenarnya kita juga nggak layak untuk sampai tujuan harapan. Iya. Bagus banget kata-katamu. Kita nggak layak. Tapi ya kalau aku hidup dalam harapan itu sih. Jadi aku hidup karena aku berharap bahwa aku akan diselamatkan dari segala masalah-masalahku. Aku akan dikuatkan. Dan itu kenapa aku percaya sama Tuhan Yesus. Terus kan bapak saya meninggal 6 tahun yang lalu. Iya. Nah ketika itu saya mempunyai harapan bahwa saya akan melindungi keluarga saya sendiri gitu. Ya walaupun banyak kekecewaan, mungkin orang mikir dari kecewaan orang lain kali tidak bisa membantu atau apa. Tapi kadang-kadang kekecewaan itu bisa hadir dalam keluarga kita sendiri. Makanya bagusan saya lebih senang ketika momen-momen Natal itu tuh untuk keluarga. Makanya saya untuk memilih untuk tidak bekerja sekarang untuk menjalin hubungan kembali dengan keluarga. Ini karena orang tuh melihat Amuk ini resign. Iya resign parah banget. Parah banget karena keluarganya membutuhkan. Tapi ada yang ya kalau itu jangan ditiru ya. Bukan jangan ditiru sih, itu terserah kalian sebenarnya. Iya. Terserah pendapat kalian. Iya, Kamu itu nggak kan. bisa bilang jangan ditiru. Kamu nggak bisa bilang kayak gitu. Jangan Karena mereka ditiru. yang tahu. Itu kan pemikiran kamu. Pemikiran kamu itu tidak pantas ditiru. Iya, tidak pantas ditiru. Tapi ya itu balik lagi ke kepribadian kalian sih. Karena Apakah kalian harus resign atau enggak itu tergantung kalian. momen-momen Desember itu adalah kayak momennya merefleksikan diri. Setahun ke belakang ini kita udah ngapain aja sih? Ya ini kita juga sedang merefleksikan diri gak sih? Iya sih. Ya, Tapi gitu. kamu tau gak sih yang ini tren di aku gak tau ya masuk ke For You page kamu atau enggak di TikTok, Instagram gitu. Itu tuh yang kata mereka, uang bisa kembali tapi waktu sama keluarga atau misalnya ada nih orang yang ke Spain misalnya, itu kan ngabisin uang kan. Nah tapi itu nggak akan bisa kembali, kamu nggak akan bisa di umur 20 tahun lagi misalnya, umur 20 tahun lagi, tapi uang bisa kamu cari di masa depan kayak gitu. Nah misalnya aku bilang sih ini mirip-mirip ya sebenarnya, maksudnya ya kebersamaan keluarga
kalau kamu punya kesempatan buat melakukan itu, ya itu harus dilakukan. Yes. Tapi rasionalnya Tidak. semua itu butuh uang. Iya. Apa ya, segalanya itu bukan tentang uang, tapi Butuh. semuanya butuh Memang, uang. iya. Ya Jadi, masalah kalau selama kamu ada uang gitu iya, sih. selama maksudnya aku masih- mau hiatus gitu, hiatus tuh kayak oke, rehat lah dari kerjaan. Ya gak lama, cuma ya paling 1 bulan ini kan. Itu emang kita juga menyimpan uang juga untuk Mas, kamu kan sebelumnya kita udah menyimpan kita udah uang menyimpan uang untuk agar kita bisa beroperasional beroperasional di Beroperasional. bulan ini. Kita bisa bayar operasional bulan ini gitu ya, yang waktu resign ini gitu kan. Jadi Iya sih, setuju. sejauh ini Sejauh ini aku malah menemukan kalau apa ya tentu kita butuh waktu untuk bersama keluarga. Entah keluargamu jahat, masa muda ya, maksudnya kamu nggak suka, misalnya kamu nggak suka kakakmu kah, adikmu, atau orang tuamu. maksudnya nggak klik kali ya, maksudnya Iya, nggak klik lebih- gitu. lebih bukan jahat ya sebenarnya, kamu nggak satu paham gitu sama keluarga kamu. Tapi kayak apa ya, kayaknya sebenarnya kita butuh Butuh ya, waktu untuk merekorisasi walaupun berantem Sebenarnya tahun ini seharusnya aku pun punya sebuah keinginan kalau pengen keliling Banten ya dengan motor. Ternyata itu harapan itu nggak kesampaian karena saya tuh pengen banget ke suku Baduy. Kenapa? Karena begini, pertama waktu kecil sampai, karena kan emang saya kan dilahirkan di Tangerang ya, dan itu mepet-mepet dan suku Baduy suka rada lewat di rumah saya. Ketika mencari suku Baduy di internet tuh kayak itu mungkin mereka tidak, kalau nggak salah nggak mempunyai listrik sama sekali. Mungkin suku Baduy di luar, tapi yang dalam itu pure mereka bersatu dengan alam. Kamu kayaknya orangnya pencinta alam banget ya. Emang lah. Jadi tuh suku-suku hutan itu apa ya, kayak anak dalam, suku Baduy, suku Dani pun juga yang di Papua. Itu pun mengajarkan kita bahwa sebenarnya alam itu kayak seperti ibu gitu. Begitu. Fun fact nih ya. Jika ada pohon besar, dan di sekitarnya ada pohon-pohon kecil, jadi pohon besar itu adalah ibu dari segala pohon itu. Enggak ya, nggak tahu malah kamu nggak begitu pengalaman tentang hal itu. Nah, makanya kita akan belajar soal itu. Iya, itu kamu dulu pelajari, nanti kamu berbagi ya. Iya, biar kita nggak usah ke sana, kita langsung belajar dari kamu. Kamu Betul, kan Kak. teladan, teladan. Enggak lah, enggak, kita semua saling meladani. Oh, Franciscus. Iya, Asisi itu kan. Teladan Iya, abadi. tentang perdamaian juga itu ya, tentang alam. Dia kan bisa berbicara dengan hewan, tumbuhan. Keren ya, aku juga mau. Tapi aku tidak Tapi sebenarnya kita tuh harus menyayangi apa ya, sama Bapak Franciscus pun juga kita mewartakan apa tuh? Injil Tuhan itu ke seluruh dunia dan segala makhluk. Jadi tidak hanya kita berbuat baik kepada Oh iya, itu manusia. tentu. Berarti terhadap manusia, terhadap Kayaknya hewan. baru denger ya Apa tuh? ayatnya ya. Yang itu, aku udah pernah dengar. Oh, udah pernah dengar. Tapi bukan dari kitab, tapi ada orang yang Ngomong kayak gitu. Iya, ada itu siapa? Dia terinspirasi oleh Alkitab. Iya, tapi aku belum pernah baca dari Alkitab karena aku Kalau nggak salah itu terlalu ajakan Yesus. Cuma nggak tahu ya, mungkin lewat surat atau apa gitu. ya itu, ya menurut aku valid sih yang kamu ngomongin. Bukan valid ya, aku tidak akan menghakimi itu valid atau tidak, karena aku juga tidak punya hak untuk menghakimi. Tapi itu pun yang terjadi sama aku. Jadi aku dalam 2024 ini, aku kan kemarin lulus ya, aku berharap gitu kan. Sebenarnya harapan aku ada dua, tapi itu saling bertolak belakang. Harapan aku mau nerusin sekolah S2, kan aku pengen S3, terus nanti PhD dan terus nanti bisa research gitu. Nah, aku pengen langsung tuh pengen apply master. Tapi untuk ke master itu, aku kan harus dapat beasiswa karena aku tidak mampu membayar semua yang itulah pokoknya ya kan. S1 juga kemarin aku kan beasiswa. Nah,
S2 ini aku pengennya beasiswa. Tapi ya itu ada satu harapan lagi, aku pengen balik ke sini, balik ke Indonesia untuk pelayanan yang dulu sempat aku mulai tahun 2021 di Bakti Luhur, melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus, melukis dan menggalang dana melalui lukisan itu. Tapi sempat waktu itu memang selama aku di Hong Kong ya aku nggak bisa bener-bener di situ, aku paling ngajar melalui Zoom kayak gitu kan, dan mama aku yang terus ke sana, terus aku tuh namanya rutin gitu kan ke sana, ya aku paling bisa cuma lewat Zoom. Nah aku ada keinginan, harapan gimana caranya aku pengen balik lagi ke sini, aku pengen melatih mereka lagi secara langsung, dan aku pengen cari gimana caranya untuk menggalang dana di sini, maksudnya ke masyarakat kayak gitu. Nah itu kan sesuatu yang bertolak belakang sebenarnya. Aku pengen master lagi di luar negeri, tapi aku juga pengen di sini. Itu sesuatu yang bertolak belakang harapannya. Pada akhirnya aku bilang ke Tuhan, Tuhan terserah Tuhan, gimana Tuhan? Aku nggak tahu, karena yang tahu rencana yang terbaik untuk aku adalah Tuhan sendiri kayak gitu. Dan ternyata aku nggak lulus beasiswanya, walaupun keterima tapi nggak lulus beasiswanya, otomatis nggak jadi dong. Dan aku balik ke sini, aku pelayanan lagi sampai sekarang. Kecewa sih karena aku berekspektasi udahlah, nanti kan di sana udah S2, udah cepet lah, nanti cepet udah langsung gitu kan intinya. Tapi yang kekecewaan itu membuahkan sebuah hasil yang memang aku pun juga harus belajar melalui itu, dan mungkin itu memang jalanku. Aku di sini dan ya memang kecewa tapi tidak kecewa. Gimana ya? Kecewa tapi tetap terima kasih Tuhan, karena Tuhan kasih jalan ini. Mungkin nanti jalan inilah yang merupakan stepping stone, batu loncatan untuk nanti aku bisa lebih sukses lagi, dan nggak cuma sukses buat aku tapi buat masyarakat juga. Amin. Nah itu sebenarnya yang membuat aku kecewa, tapi membuat aku terus jalan lagi. Dan dalam pelayanan itu aku juga belajar secara independen. Kalau mungkin di kuliah dulu aku ya memang udah mandiri sih, tapi itu untuk aku sendiri. Tapi di sini aku independen untuk reach out banyak orang, untuk teman-teman berkebutuhan khusus itu. Jadi memang aku diajarkan gimana caranya untuk berkarya untuk teman-teman kamu gitu, bukan untuk kamu doang. Ya gitu. Teman aku. Teman-teman aku. Nah ya itu merupakan harapan yang berkelanjutan ya. Jadi aku masih berekspektasi dan berharap ke depannya gitu agar ya tapi kan tahun ini ya nggak tercapai kan. Iya, nah itu kan aku bilang sama kamu tadi nggak tercapai, tapi ya itu suatu harapan yang berkelanjutan. Tidak tercapai saat ini, tapi aku masih memohon tahun depan. Ya nggak tahu dia sebenarnya. Berarti kan ya harapan itu akan terus tumbuh. Betul. Dan berkembang. Karena kamu bilang tadi manusia tidak bisa hidup tanpa harapan. Tahu kan Gunung Merapi? Tahu. Kamu kira aku tidak tahu apa? Ya tahu kan, coba tahu sekolah di Hong Kong nggak tahu ada Gunung Merapi. Kamu nggak tahu. Namanya Gunung Merapi. Iya. Aku 18 tahun di Indonesia. Oh iya benar. Iya, aku sekolah. Aku lebih lama, 20 lah. Aku lebih lama. Emang kita mau saingan? Iya saingan. Saingan lama-lamaan. Iya. Aku 26 tahun. Nih. Orang harapan tuh sebenarnya kayak kita tinggal di Gunung Merapi, di lereng itu. Kayak apa? Jadi tuh petani yang ada di Gunung Merapi kan. Dia mungkin dan kalau misalnya gunung itu meletus, semua hasil pertaniannya kan akan gagal. Betul. Karena dia tutup abu lah atau di lahar itu. Tetapi kenapa mereka akan tetap untuk berada di situ? Misalnya mereka sudah mengungsi. Nah, kenapa mereka akan kembali lagi? Karena mereka punya harapan. Nah, itu. Seperti kita misalnya kita tidak sesuai dengan ekspektasi, sama lah seperti orang petani yang ada di lereng Merapi. Dia mengungsi dulu. Seperti kita untuk break sebentar, merefleksikan diri kita. Apa yang sebenarnya yang terjadi dan apa yang bisa kita perbaiki ke depannya agar harapan itu bisa terwujud. Mengingkari janjinya. Aku punya pertanyaan buat kamu secara pribadi. Kamu pernah gak putus harapan? Sering. Kalau untuk putus harapan ya pernah. Karena setiap orang pasti pernah
Terus Gitu. gini loh Mas, aku gimana ya, banyak sih orang Mas, aku zaman sekarang kan banyak orang yang merasa dia sendiri, banyak orang yang merasa dia depresi. Nah itu tuh depresi menurut aku dia udah apa ya namanya, hampir nggak punya harapan, nggak tahu hampir atau bahkan nggak punya sama sekali. Itu banyak kejadian dan aku pun merasa dulu aku juga pernah putus harapan. Dan menurut kamu gimana gitu biar menumbuhkan harapan lagi? Ini bener nggak ya aku tanya ke Secara kamu? Atau aku sih. harus tanya ke siapa nih? Tanya ke Tuhan sih, tapi ya sementara ini kita ngobrol dulu. Ya kalau misalnya orang percaya Tuhan, orang yang tidak percaya Tuhan, Nah itu makanya harus percaya itu. secara general untuk menumbuhkan sebuah harapan kita tahu penderitaan kita. Terus? Karena kadang orang depresi itu kita nggak tahu Enggak. apa yang kita derita gitu. Udah, mereka udah tahu, nggak tahu ya berdasarkan pengalaman aku tahu penderitaan apa. Dulu pas aku putus asa itu sampai aku nggak tahu sebenarnya masalahku itu apa. Itu tuh menurut aku ya, karena saking banyaknya masalah, terus itu sudah bercampur jadi Nah, satu. kan kata kamu yang putus asa. Kalau masalahnya kalau kamu itu masih gejala, Kamu mendiagnosa aku. ya maksudnya istilahnya kamu masih bisa ada harapan lah. Enggak. Apanya? Enggak. Terus lanjut deh, kamu aja deh. Ya kan misalnya kamu punya Enggak, masalah, aku udah nggak usah kamu putus asa gitu. Nggak usah ngomongin aku. Nggak mau. Kita balik ngomongin kamu. Ya kalau aku kan karena aku saking nggak tahu Iya. apa sih itu saya Derita. itu sebenarnya saking seputus asanya kita ngapain sih di dunia ini? Ya pertanyaan itu kan kita sebenarnya kita sampai sejauh ini ngapain aja gitu sampai akhirnya itu nggak tercapai. Sebenarnya kita berguna apa enggak? Iya betul. Kan pertanyaan-pertanyaan depresional banget tuh. Iya, depression ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu Tapi nggak tahu ya, kalau menurut aku sebenarnya tahu penderitaannya tapi tetap berkata-kata seperti itu. Tapi balik lagi sih, beda lagi sih. Beda gejalanya. ya tapi intinya tetap kita Iya, harus kita menulis keresahan-keresahan. Aku tahu ini menulis keresahan. Terus karena dengan menulis itu kita jadi tahu penderitaan kita apa. Terus jadi kita tahu masalah kita apa. Dan kamu tahu nggak sih yang quotes yang bilang kalau kamu menuliskan masalah kamu, sebenarnya separuh dari masalah kamu itu udah selesai karena kamu tahu masalah kamu itu apa. Iya. Itu bukan yang mau ngomongin. Bukan ya? Iya. Iya. Aku Ya baca pikiran sejauh pikir itu gitu. Melihat orang lain. Penderitaan orang lain. Enggak penderitaan dong. Kan kita lagi ngomongin penderitaan. Iya kayak jahat banget guys. Enggak dong. Menurut aku maksudnya ngomongin melihat penderitaan orang lain tuh melihat bahwa orang lain juga susah. Kadang kalau melihat orang lain happy terus ya. Kalau gue gini aja bahasa. Lihat di TikTok gitu, wah punya mobil. Apa nggak kita malah tambah stres ya? Iya makanya kan. Aku sempat di dong titik itu. mobil ke Australia, ke Rome, I don't know kemana. Terus aku punya bayi twins, udah hidupnya mewah kan. Ya balik lagi ke refleksi diri kan. refleksi diri, tapi juga refleksi. Tapi Kita- sebenarnya kalau kita orang melihat orang lain penderitaan bukan itu banding-bandingin. Tapi enggak sih. Itu Enggak, membanding-bandingin, enggak selalu membanding-bandingin, tapi lebih kita Nah mendalami. tergantung orang itu. Sebenarnya kalau kita udah merefleksikan diri kita malah bisa untuk lebih terbuka pada Lebih orang lain. terbuka. Jadi intinya ya agak banding-bandingin tapi bukan yang jelek gitu kan, maksudnya bukan negatif thinking. Ya kayak apa ya? istilahnya. Ternyata dia Ternyata semua orang tuh susah. Ya sebenarnya Aku tuh punya masih- masalahnya masing-masing. Ternyata Iya. kayaknya aku nggak sekuat yang Ternyata aku tuh juga masih diberkati gitu ya, masih harusnya berterima kasih atas keadaan aku sekarang. Betul. Iya, jadi intinya kalau kita merasa kayak gitu ya kita harus ngobrol gitu. Seperti yang kita lakukan. setelah untuk merefleksikan orang lain Iya. itu Masih ada lagi. yang ketiga itu sharing. Sharing.
Jadi pertama refleksi diri kita sendiri dulu kan, refleksi secara pribadi, terus habis itu sharing. Nah ini Cuma tahu nggak kamu waktu untuk melihat orang yang mungkin di apa ya, kayak waktu untuk merefleksikan penderitaan orang lain ya? Kayak apa sih yang orang lain berbuat dalam hidup itu biar kita merasa kayak oh ternyata aku nggak nangkep sih sama dia lebih kuat daripada aku gitu. Enggak, aku nggak nangkep pertanyaan kamu. Ada waktu, ada jamnya gitu. Jamnya? Jam berapa? Aku tuh lebih suka itu merefleksikan diriku tuh ketika malam. Karena aku bisa melihat kayak seorang pemulung gitu melewati jalan gitu. Itu malam ya soalnya tadi. Malam. Kalau siang ini sih dikejar tergantung. satpam. Pemulung. Apa kamunya juga ikut jalan-jalan? Kayaknya ikut. Ya. Kamu nggak ngaku dosa nih? Dosa kamu bertumpuk lu. Kan jam berapa terakhir? Ya jangan terakhir amat, ntar kamu udah di ada kamu mau ngaku dosa, ntar kita sering konelis Romo dosa saya. Amok mau ngaku dosa. Aku buat kita semua ya, semoga obrolan ini dapat berguna untuk teman-teman dan buat kita sendiri, karena sebenarnya kita juga curhat melalui ini. Iya betul. Dari tadi kita ngapain? Kita curhat. Iya. Sampai jumpa di Obrolan selanjutnya. semoga makin banyak teman-teman yang bareng-bareng sama kita, ngobrol-ngobrol sama kita, dan makin berguna buat teman-teman semua. Ciao. Ciao.